Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kita sudah unboxing dan ternyata isinya sesuai dan itu kita belanja di langsung officialnya Xiaomi. Sekarang kita akan coba testing kameranya, bagaimana untuk kamera videonya dan bagaimana untuk fotonya, dan ada mode apa aja. Langsung aja kita coba. Jadi yang pertama kita akan ke mode video. Ini 720 fps, ini 1080 fps, ini 60 fps, dan ini 4K 30 fps. Semuanya ini sudah bisa menggunakan stabilizer, walaupun masih EIS atau Electronic Image Stabilizer. Sekarang ada di HP itu dia hanya cuma bisa di 1080 30 fps stabilizernya, tapi ini udah aktif di semuanya. Nah, di atas ini ada namanya Ultra Stabilizer atau ya stabilisasi video stabil. Dan ini bener-bener stabil banget ya, bener-bener banget stabil. Di sini ada mode 2 kali zoom. Kami lihat sini. Ada mode 0,6 atau wide angle. Nah, ini dia. 1 2. Nah, ini dia. Sama halnya dengan video ya, ada mode 2 kali zoom, ada 1 kali normal wide, ada ultra wide. Nah, semuanya bagus ya, dynamic range-nya, warnanya juga dapat. Lihat langit birunya itu luar biasa tuh, ada awannya kelihatan. Fokusnya juga cepet ya. No. Ya, di sini ada modenya banyak ya. Di sini ada garis bantu, bingkai film, makro, tilt shift, banyak banget. Terus foto itu ada juga potret. Kami lihat sini. Potret ini bisa diatur sebelum kita moto, bisa diatur. Nah, mau berapa bukaannya biar makin gede kan makin blur. Nah, tapi normalnya enaknya segini nih ya. Nah, bagus tuh. Cekrek. Nah, ini bisa diatur. Nah, selain bisa diatur di sini juga, itu juga bisa diatur setelah foto dijepret gitu. Jadi bisa diatur juga bokehnya. Ada mode 108 megapiksel untuk foto. Lihat sini. Cekrek. Sebenarnya hasilnya nggak jauh beda sih dari warnanya, cuman dia lebih ke gede aja ukuran dan nanti nggak pecah gitu ketika di zoom. Dan kita tarik, nah ini banyak nih, ada mode vlog, ada mode pencahayaan. Ini yang paling keren nih, ini pencahayaan panjang, jadi pakai shutter speed yang inilah kalau di DSLR ya, dan itu keren banget. Nanti kita pakai di malam hari. Ada mode vlog. Vlog ini untuk video ya, ada video pendek, ada foto panorama. Ini ada mode pro. Yang menarik, mode pro-nya ini bisa untuk foto, bisa untuk video ya. Ini untuk video. Jadi settingannya white balance, fokus, shutter speed, ISO, exposure value, dan lensa, jenis lensa juga bisa diatur. Dan di sini ada untuk fokusnya, fokus ke tata bingkai atau pengukuran tempat, atau fokus di ke tengah gitu. Nah, untuk foto ini bisa diatur seperti color flat color gitu. Pernah lihat gak kayak gini? Ini bisa diatur di sini ya. Nah, normalnya gini, cuman ini saturasinya bisa kita atur nih. Misalkan di segini, kontrasnya bisa kita turunkan, kejaman kita turunkan, seolah-olah kayak flat colornya Sony gitu. Lihat sini Kamil. Sayangnya ini nggak ada untuk video ya. Kalau untuk video ini pasti bagus. Ini hanya untuk foto. Terus di mode pro ini juga ada 100 megapikselnya. Nah, jadi 100 megapiksel ini bisa kita atur untuk shutter speednya dan sebagainya. Shutter speednya sampai di angka 4000, udah kayak HP ya. ISO-nya udah kayak SLR. ISO-nya udah sampai 6400. Ya, itu udah bagus banget. White balance-nya ini bisa menggunakan satuan Kelvin ya di sini tuh. Udah kayak berasa ini ya. Nah, itu bisa diatur. Nah, di sini di settingan atas, mode pro ini keren. Kenapa? Karena di sini ada verifikasi pencahayaan. Kalau dia terang banget, kita cari. Nah, dia akan berwarna ada tanda merah. Nah, merah. Kalau dia gelap, dia akan berwarna biru, garis-garis biru. Nah, contohnya ini nih, ada garis-garis biru. Kalau warna cerah atau terang, dia akan garis-garis merah, lihat. Nah, menandakan ini tuh terlalu over exposure gitu. Kalau yang garis-garis biru, ini tuh under exposure gitu. Nah, ini contohnya ya. Nah, tuh perbedaannya, ini merah, ini biru. Ini keren banget.
ada puncak fokus. Nah lihat, ini fokus yang kita bisa atur. Yang merah itu tandanya sedang fokus ke situ. Kita tarik, fokusnya mau ke anak ini. Nah ini fokus, kita balikan fokusnya ke belakang. Nah itu bisa diatur. Nah lalu bagaimana untuk kamera depannya? Ini untuk kamera depannya, ini untuk foto bisa diaktifkan mode HDR. Nah terus ada mode apa aja? Nah di sini sama ya, ada mode rana telapak tangan. Jadi kalau kita gini, nah dia udah langsung siap-siap moto. Terus rana ini dan mode beruntun, terus ada garis bantu dan sebagainya. Untuk potret kita akan coba. Nah ini seperti ini. Untuk potret, oh ada juga nih di setting dulu. Nah, jadi bisa dilihat ya di sini. Ini dimodif, Bukan dimodif, dari sononya ini. Terus ada mode video. Nah, ini video. Nah, video ini menarik teman-teman. Jarang banget kamera depan itu bisa unlock mode 60 fps-nya. Nah, 720, 1080 dan 60 fps. 1080 60 fps. Jadi benar-benar worth it. Tapi ini dari 720 sampai 1080 itu bisa stabilizernya nyala. Tapi kalau udah 60 itu stabilizernya nggak nyala. Tapi lihat smooth banget. Gitu. Nanti kita tes videonya seperti apa. Ini adalah mode malam hari dan bisa kamera depan. Ya nggak tahu ya, biasanya bisa nggak? Ada yang menarik untuk kamera depannya itu juga untuk foto, khususnya itu bisa menggunakan lighting. Ini ya lightingnya, walaupun lightingnya berbentuk cahaya seperti ini, tapi ini kalau malam ini benar-benar kepake ya, benar-benar terang. Untuk video apakah ada? Untuk video juga ada. Nah sama fungsinya ya. Nah, jadi ini untuk cahaya kalau malam-malam benar-benar kepake. Sekarang kita akan coba bagaimana untuk rekaman videonya ya. Ini untuk kamera depannya, ini jam sekitar jam 8, dimana jam 8 ini matahari sedang kuning-kuningnya, artinya benar-benar sedang panas-panasnya, maksudnya cahayanya tuh benar-benar menyorot. Ketika saya balik seperti ini kelihatan wajah tuh tetap kelihatan merah. Nah tidak backlight jadi membuat hitam, tuh enggak, masih kelihatan tuh ya, jelas bagaimana. Nah ini untuk ke arah depannya, ini seperti ini. Seperti ini. Bagaimana untuk stabilizernya kita akan coba. Nah ini dia untuk 1080 nya ya, jadi masih ada stabilizer, masih aktif untuk kamera depan. Nah ini suasana tanpa cahaya, maksud cahayanya tuh ini bagus banget ya, bagus banget. Nah coba kita balik. Nah tuh masih kelihatan kan warna di belakang, ini warna pohon, warna daun itu hijaunya masih kelihatan. Nah, tanpa menghilangkan ini ya, biasanya kalau kena matahari itu backlight ya hitam, ini enggak, masih berwarna. Ini salah satu value-nya, kelebihannya ya. Bagus banget. Kita coba lari ya. Sekali lagi, kalian bisa menilai bagaimana fokusnya, bagaimana goncangannya, apakah ini. Nah, ini untuk kamera depan 1080 30 fps. Sekarang kita akan coba 1080 60 fps seperti ini ya. Jadi di belakang masih kelihatan warnanya sama, depan juga sama ya, dan lebih cepat ya untuk ininya. Tapi coba kita jalan gimana untuk goncangannya, dan dia tidak begitu ngezoom ya seperti yang 1080 30 fps, karena dia tidak menggunakan EIS, nggak aktif kalau di 60 fps. Inilah, bagus banget ya kalau cahayanya nggak begitu langsung kena gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita coba lari. Nah, kayak gini. Ini. Lari. Nah, ini untuk ini dengan mode ini 30 fps seperti ini. Nah, ya. 30 fps. Ayo mundur Mil. Tuh jalan maju. Nah ini 30 fps, stabilnya seperti ini.
cahayanya di belakang birunya, saturasinya sangat dapet ya, dan stabil banget. Ini belum pakai ultra stabilnya. Nah sekarang kita pakai mode 60 fps. Kesana Mil, maju aja, maju ke sana, maju, lari ke sana. Nah ini untuk 60 fps masih stabil. Mundur, balik lagi. Lihat cahayanya, warnanya sangat, saturasinya sangat bagus. Ini sebenarnya goncang loh, tapi nggak tahu hasilnya nanti. Nah ini 60 fps. Sekarang kita menggunakan 4K 30 atau 4K 40 fps. Maju ke sana, maju. Nah balik lagi. Lihat warnanya ya, kalian bisa lihat sendiri. Nanti kita buat perbandingan. Ini 4K 30. Capek gak? Enggak. Nah, tuh lihat jernih banget, warnanya masuk. Ya, fokusnya juga blur banget, belakangnya blur. Nah, ini kita akan coba di mode ultra wide. Nah, ultra wide ini ketika kita klik ultra wide 0,6 ini, dia akan otomatis pindah ke 10, 80, 30 fps. Klik, kita lihat. Nah dia akan kembali ke 30 fps. Jadi ultra wide ini hanya di unlock di angka 10, 80, 30 fps aja. Jadi nggak bisa di 4K atau di 60 fps. Lihat sini Mil. Begitupun ketika kita misalkan ini udah di 4K ya, dan kita mau pakai ultra stabilizer. Nah klik, nah dia akan otomatis pindah ke 10, 80, 30 fps gitu. Stabilizer ini bener-bener stabil ya, bener-bener stabil. Kerasa banget, padahal ini goncang loh. Oke, akan lari dengan ultra stabilizer. Jadi kesimpulannya, kameranya ini bener-bener mantep buat konten. Dan nanti ada mode vlog, ada mode pencahayaan, ada foto malam hari. Nanti kita akan coba di waktu malam hari ya. Untuk vlog juga nanti kita akan buat sesi video yang lainnya, karena ini terlalu kepanjangan. Nah, itu untuk sebagian. Menurut gua 9 dari 10 1 sampai 10 nilainya 9 untuk kamera ini, videonya. Karena untuk konten sekarang udah ada ultra wide, udah ada kamera utama, dan ini udah enak banget. Pokoknya kalau kamera itu menurut gue itu kamera utama dan kamera ultra wide itu udah lengkap banget. Dan ini kameranya bagus banget, nggak kayak kontrasnya tuh nggak berubah-ubah. Dan kalau backlight sekalipun warna wajah kita tetap kelihatan. Jadi bener-bener nggak backlight, bener-bener hitam gitu. Cocok banget buat ngevlog sehari-hari, keren. Buat konten daily vlog itu udah cocok banget.